Salam menjua-jua, nande Bapak Tura Rasenina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, good morning. Apa kabar kalian semua pemirsa? Saya harap kalian semua baik-baik aja di pagi hari yang cerah, tak berapa ceria ini pemirsa. Kenapa tak berapa ceria Kak Sri? Tak sehat-sehat lah saya ini, demam-demam, sakit kepala. Oh my goodness sekali. Yang paling teruk itu sakit kepala ini, ngedit video. Rasanya itu kayak kita wow gitu pemirsa. Tapi nggak apa-apa. Yang penting masih bisa bernapas, bisa berdiri, bisa berjalan, boleh buat kerja itu kira oke dah. Badan nih kalau udah dia selalu sakit-sakit kepala, demam apa, maknanya dia minta berehat sebenarnya. Kemarin itu saya sudah sakit, lepas itu sikit sembuh terus pergi Pariban, sikit sembuh terus pergi sana, sikit sembuh terus pergi sini. Jadi nggak ada badan ini berehat. Biasalah artis sok sibuk sendiri. Ini namanya itu PBB, pengangguran banyak acara. Oke pemirsa, hari ini kita nak masak biasalah ikan keli sudah 8 ekor didapat suami saya, lebih kurang tuh dalam 3 kiloan. Karena semalam dia dapat ada gergasi satu, kalau kalian tengok di channelnya anak-anak Kak Sri nampak. Gimana? So hari ini saya nak masak sambal, semalam saya udah buat sup. Hari ini nak masak sambalnya saja. Ini anakku si Lela. Hai lian semua. Cakap good morning nakku. Morning. Cakap morning. Ama cecema ada cakap hai lian. Siapa namanya? Di depan kamera kalau tak mau sembang, kalau enggak kuat kali sembang. Cakap siapa namanya? Siapa namanya? Beban. Makasih. Yo. Mama. Papa. Harus kita punya belang anakku. Nyak. Gara-gara sama deban udah hangus kita punya wajan cekere ya anakku. Ini kita masukkan dulu minyaknya pemirsa. Saya masukkan minyaknya tuh agak banyak. Karena banyak ikan yang mau digoreng. Minyak goreng pun mahal, sudahlah naik harga. Kalau barang-barang ini naiknya 2.000 3.000, kalau turunnya cuma 300 perak. Di Indonesia ini apalagi kalau di kampung-kampung pemirsa, hidup susah pemirsa. Sangat mencabar. Sekali ini lah masak dulu saya. Kenapa mencabar Kak Sri? Nyari kerja susah, apa-apa mahal. Nah, ada pun kebun kita beli itu belum tentu hasil kita angkut. Nah, Ini semua dagingnya pemirsa. Wow, banyak kali ini. Silang banyak. Oke pemirsa ya, ini kita punya minyak udah cukup panas. Nah, ini kita tabur tepung gandum biar nggak meletup. Masukkan ikan, semua daging. Cina galang na biding, Cina kita lah pakar, mesra-mesra ke tahan kalau kenda. Kenapa saya bilang di sini itu hidupnya pemirsa susah? Kalian tahu pemirsa. Cari uang susah. Boleh kalian nampak semalam video kami itu. Dapatnya pun cuma 184.000, setengah mati nyarinya. Udah gitu kebun. Kayak kemarin sepupu saya ada bilang, kami pun belum tengok lah kebun kita yang dekat kampung Gunung Merlawan itu. Dicuri orang sawit kalian Kak katanya, tapi belum tengok. Betul ketak katanya udah dipanen orang. Panen pun kadang-kadang dapat nggak nyampe 20 tandan, orang sudah curi 3 tandan, bayangkanlah. Makanya kalau kalian misalnya lah contoh mau menetap tinggal di Indonesia, pastikan sudah ada persiapan 100% lah. Yang paling penting itu udah ada rumah untuk tempat tinggal, sedikit tanah untuk kita bercocok tanam. Karena kalau misalnya tuh kita ada tanah, beli beras aja, terus sayurnya boleh kita tanam, itu boleh berjimat. Jangan modal-modal nekat kalau pindah ke sini. Kami aja yang udah sedia tanah rumah pun masih kelam kabut juga cari duit.
Kalau untuk sekolah pemirsa, di sini pun free saja. Free sekolah SD. Ami mana ada bayar apa-apa sekolah. SD, SMP. Karena di sini itu ada wajib sekolah 9 tahun. Tapi dengan catatan harus sekolah di government, sekolah government. Kalau sekolah private atau swasta, bayarlah semuanya. Kenapa Kela yang menyuci kata mama saya tak sehat. Kalau bisanya pegang suami saya kerja ini ya kan, kenapa nggak dipegangan semua? Boleh saya baring. Semua udah kena ya, mungkin kena virus kan. Ih, Nadia kok? Udah selesai kita goreng ikannya. Sekarang kita masukkan chili yang udah kita blender. Wow. Ngepul satu rumah asap. Oke pemirsa, nampak tak tuh udah pecah minyak. Kita masukkan ikannya ya. Kata suami saya banyak goreng, nanti siang mau makan tak ada lagi lauk katanya. Kadang-kadang macam inilah, nampak banyak makan tak cukup 1-2 kotul. Habis saya rasa udah banyaknya saya goreng ini. Ingat nanti cukup sampai ke petang nggak cukup. Daging sama ekor saja. Lalito. Jangan ditelur ke lalu susun. Kenapa lagi tunggu? Kenapa nakku? Ada matahari pemirsa, jangan buang waktu. Sekarang matahari pun mahal. Mau jumpa satu hari, susah. Buatlah macam itu kain. Baru taruh keriting. Mau beli, iya, mau beli ironbox lah. Baju sekolah anak pun udah keriting-keriting. Ironbox mau beli nih. Mau iron baju sekolah. Isi ada 2, tak ada bawah. Dia sudah buka talinya. Tali apa? Itulah itu hari dia pasang, lepas dia buka lagi. Lain mau tanam kok. Good lah. Itu saya bilang ya, sekali kamu tanam kaca panjang tahu cantik. Hmm. Kali kedua tanam. Masih itu pajak semua situ juga cantik, mari lagi. Itu dia tanam lain. Dah pemirsa, bukan cuma di tempat pengering kain. Tembok semua saya letak kain. Ada sedikit matahari. Harap-harap kering semualah. Sore pun nanti tak apa, janji kering boleh lipat. Ya kan? 2 hari nih, kain 2 hari. Banyak sudah kain kotor-kotor. Apa-apa pun yang saya cakap pemirsa, rezeki kita itu sudah ditentukan Tuhan. Cuman sekarang kalau nak buat apa-apa tuh persiapan kena matang. Cabaran hidup semakin besar. Betul saya cakap, sebab ini saya pengalaman lah yang saya ceritakan nih, sebab dah dekat 5 bulan lah sudah tinggal di sini. Nasib baik kita itu ada duit YouTube, lebih dari cukup gitu. Jadi kita nggak terlalu misalnya tuh cari kerja ke sana sini, enggak. Fokus aja buat YouTube. Kalau misalnya lah tidak ada YouTube, saya rasa untuk masak daging sehari pun tak terbeli. Sebab saya tengok di sini yang hidup dia senang tuh, minimal tuh mereka itu udah punya sawit dengan penghasilannya gitu. Minimal tuh 3 hektar. Dan sawitnya itu udah ada penghasilannya, udah dipanen gitu pemirsa. Kalau nggak ada, kerja kebun orang dari pukul 8 sampai pukul 5 petang dapat 70.000. Beli lauk apa semua sayur satu hari itu habis. Kalau ada anak sekolah lagi, ya kan, tak cukup lah. Sabaran lah, kuat sabaran. Susah hidup di sini pemirsa. Tapi kalau kita ada modal senang aja hidup sini, senang. Karena di kampung ini nyari kerja pun susah. Paling ada kerja semua tuh kerja kasar, loading buah, panen buah. Kerja-kerja gitu, atau kuli di rumah orang, cuci-cuci piring lah, mop gitu, atau kerja di kedai-kedai makan gitu. Kerja di kedai makan tuh berapalah hasilnya. 100% buat persiapan. Sekurang-kurangnya rumah sudah ada lah. Kalau lagi kita mau sewa rumah, ayo. Income pun tak jelas, lagi mau sewa rumah.
Makanya saya kemarin ada orang jual ladang. Terus saya ingat mau ambil ladangnya itu, mau buat lawn bank gitu, karena kebun kita lah. Kalau buat lawn bank itu boleh dapat dalam 150.000 ringgit, 500 juta gitu. Cuman tuh saya pikir-pikir lagi pemirsa, income tak tetap ya kan, tapi mau bayar cicilan ke bank itu udah harus gitu dalam berapa tahun gitu kan. Iyalah saya ada YouTube boleh lah, tapi YouTube ini pun kan gak selalu, macam sekarang view turun naik turun kan. Makanya saya nggak berani kemarin ngambil loan bank. Ini juga mobil saya berani ngambil kredit 11 bulan karena saya pikir masih boleh lah gitu pemirsa. Kalau hanya dalam 11 bulan nih, walaupun nanti YouTube saya sudah redup setakat 6.000 ringgit tuh pasti dapat dalam setahun ke depan saya pikir pemirsa. Jadi bila saya ada income lebih, bila saya ada dapat duit lebih macam bulan semalam, terus saya bayar 2 bulan. Macam gaji bulan ini pun sedikit lebih, nanti mau bayar 3 bulan. Karena kayak bulan semalam, kita mau bayar lagi, tukang pun banyak juga. Kalau ini kan enggak lagi ya. Semua kena pikir pemirsa. Kalau masalah di sini tuh suami saya tak berapa paham. Kalau di Indonesia ini. Jadi saya yang kena pikir matang-matang. Lepas tuh saya musyawarah dengan suami saya. Elok tak macam ini gitu pemirsa. Karena saya istilahnya saya orang sini, saya bawa suami saya ke sini. Saya yang kena ajar dia lah. Kalau di Malaysia semua dia, saya hanya mengikut saja. Kalau udah di sini udah lain cerita. Mencabar sekali hidup di Indonesia ini begitu. Mungkin ya beberapa YouTuber yang kalian nampak yang udah tinggal di Indonesia ini, mereka itu udah 100% ada persiapan sebelum berani pindah ke sini pemirsa. Apa-apapun rezeki kita Tuhan yang tentukan. Di mana aja kalau nggak malas berusaha, ya tidak memilih kerja, yang penting halal, pasti di mana-mana boleh hidup. Setakat hidup lah, hidup makan. Tapi nak maju tuh susah sikit. Betul tak? Untuk pagi ini video kita sampai di sini saja dulu ya. Terima kasih banyak, jumpa lagi di video berikutnya.